Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah media pembelajaran, makalah yang berjudul konsep dan aplikasinya media pembelajaran jenis media website atau internet. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web atau WWW di dalam internet. Web merupakan kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi suatu jaringan melalui jaringan yang disebut internet. Website dapat dibagi berdasarkan sifat dan tujuannya. Yang berdasarkan sifat yang pertama yaitu website dinamis. Konten selalu berubah seperti situs berita, misalnya detik.com atau kompas.com. Yang kedua, website statis atau konten jarang berubah, seperti situs profil organisasi. Yang kedua, berdasarkan tujuannya. Yang pertama, personal web berisi informasi pribadi. Yang kedua, corporate web yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, portal web menyediakan berbagai layanan seperti berita, email, dan jasa lainnya. Yang keempat, forum web atau media diskusi online. Mungkin dari aplikasi beberapa di Play Store itu ada. Terus, faktor pendukung pembelajaran berbasis web. Yang pertama, pengajar harus menikmati penggunaan internet dan mengikuti tren, desain, serta teknologi pendidikan. Yang kedua, perencanaan strategis diperlukan dengan pemetaan dan visi yang jelas. Yang ketiga, pengajar harus memahami dan siap mengoperasikan pembelajaran online. Fungsi dan manfaat pembelajaran web. Yang pertama, meningkatnya interaktivitas dan fleksibilitas dalam belajar. Yang kedua, mengurangi biaya operasional seperti transportasi, seperti kita nggak harus ke sekolah, harus naik kendaraan gitu kan. Yang ketiga, materi tersedia dalam format digital yang bisa diakses dari berbagai perangkat. Jadi kita nggak harus ke sekolah, bisa membuka dari HP ataupun laptop yang dari internet. Adapun kelebihan dan kekurangan dari website ini. Yang pertama, kelebihannya belajar kapan saja dan di mana saja, tidak harus ke sekolah ya kan. Yang kedua, pembelajaran individual dan mandiri. Walaupun tidak ada gurunya, kita bisa mengakses internet untuk rincian lebih lanjut lagi. Yang ketiga, akses ke berbagai sumber informasi. Kita bisa membuka berbagai informasi, mungkin dari pendapatnya dari detik.com atau Kompas, mungkin ada yang berbeda. Yang keempat, cocok bagi yang memiliki waktu terbatas. Mungkin ada siswa yang mungkin juga ada kerja sampingan atau disuruh orang tua gitu. Jadinya kita bisa menghemat waktu lah. Terus yang selanjutnya itu adalah kekurangan dari website ini atau internet. Yang pertama, motivasi dan kemandirian sangat dibutuhkan. Jadinya kita tidak ada motivasi dari orang lain karena kita bisa belajar sendiri di rumah gitu. Tidak bisa mencontoh dari lingkungan sekitar karena kita tidak bisa ke sekolah gitu. Ya, terus yang kedua, masalah akses internet dan perangkat. Kita bisa mengakses website ini dan internet ini, tapi terkadang itu ada mungkin kita dari desa agak ke pelosok gitu kan, jadinya kekurangan internet gitu kan, masih belum ada fasilitasnya. Terus yang ketiga, potensi rasa bosan dan isolasi. Kan karena kita bisa belajar sendiri gitu,
bisa memengaruhi bosan dan kinerja kita dalam belajar gitu. Terus yang keempat, perlu panduan untuk menemukan informasi yang relevan. Jadi kita bisa mengakses sendiri, tapi itu butuh kayak semacam pendapat orang lain. Jadinya kita kekurangan itu gitu. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.